Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam sehat untuk kita semua. Untuk rekan-rekan dan Bapak Tutor yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan gagasan pokok tentang COVID-19. Di situ saya menyampaikan pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian. Dalam sesi ini saya akan menyampaikan gagasan tentang COVID-19 yang berdampak langsung terhadap sektor perekonomian di Indonesia maupun sistem perekonomian yang ada di dunia. COVID-19 merupakan COVID yang menyerang atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menular dengan cepat melalui sistem pernapasan ataupun pada area yang sudah terkontaminasi dengan virus COVID-19. Virus ini dapat menyebar dengan cepat dan virus corona dapat mengakibatkan orang yang terkena virus ini mengalami gejala-gejala seperti batuk, demam, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan bahkan situ bisa mengalami seperti dampak yang serius terhadap tubuh. Bisa lemas, bisa situ tidak bisa membau dengan baik atau penciumannya kurang baik. Nah, di sini COVID-19 merupakan virus yang situ mengalami dampak yang sangat besar terhadap sistem perekonomian di Indonesia maupun di dunia. Teruntuk khususnya di perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi dalam pencegahannya di Indonesia ini pemerintah memberlakukan sistem lockdown. Lockdown adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan salah satu cara untuk mengendalikan virus COVID-19 ini, yaitu dengan memberikan sekat-sekat untuk mengendalikan penyebaran virus atau penyakit COVID-19. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo, lockdown mewajibkan suatu wilayah untuk menutup akses untuk keluar maupun masuk secara total. Upaya lockdown ini diyakini sangat efektif untuk pencegahan dan penyebaran COVID-19 di dunia maupun di Indonesia. Jadi sistem lockdown ini diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 secara keseluruhan, dilakukan di berbagai daerah, dilakukan di berbagai kota-kota yang ada di Indonesia. Namun lockdown juga berdampak langsung terhadap sektor perekonomian yang ada, termasuk di sektor ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian yang ada di Indonesia. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal 2 2020 minus 5,32%, yang sebelumnya pada kuartal 1 2020 BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,37%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02%. Pada periode yang sama 2019 selama pandemi. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut berdampak pula terhadap situasi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Akibat dari dampak krisis pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan adalah peningkatannya jumlah ketenagakerjaan atau jumlah pengangguran dan terhambatnya aktivitas perekonomian akibat COVID-19. Secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi, melakukan inovasi-inovasi untuk menekan kerugian, untuk menekan
kerugian yang ada di perusahaan maupun di wirausaha-usaha yang lain. Akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker per 7 April akibat pandemi COVID-19 tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan bahkan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Akibatnya 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini, termasuk orang-orang yang diberhentikan, dirumahkan, dan di PHK. Namun ini belum termasuk menggambarkan jumlah pengangguran yang ada karena belum memasukkan pengangguran di sektor informal dan angkatan pekerja baru yang masih menganggur akibat dampak diberlakukannya sistem lockdown. Langkah yang tepat untuk menumbuhkan sektor ketenagakerjaan yang baru adalah kita memberikan usaha atau mempunyai usaha dengan membuka lapangan usaha, lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi. Ya, sistem teknologi yang sekarang ini sangat mengacu pada pertumbuhan perekonomian yang bisa membangun sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Selama pandemi, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Hal ini terbukti dengan adanya pergeseran pola selama pandemi karena diberlakukannya pola kerja work from home atau WFH. Sebagai contoh adalah usaha retail. Usaha retail kedepannya mungkin akan lebih menggunakan platform online secara lebih masif lagi, di mana hal ini memerlukan tingkat literasi digital dan informasi yang lebih baik dari sebelum pandemi. Mungkin banyak usaha-usaha yang dikembangkan melalui sistem teknologi, termasuk kita bisa berusaha atau meningkatkan daya jual kita untuk berdagang mungkin lewat online. Mungkin kita bisa menjual barang-barang kita melalui lewat online dan mengirimkannya lewat ekspedisi-ekspedisi yang ada. Jadi solusi untuk kita berkembang atau langkah mengembangkan sistem perekonomian yang ada adalah termasuk kita membangun ketenagakerjaan atau usaha yang ada di dalam bidang perekonomian di bidang teknologi, itu memberikan pekerja-pekerja ilmu-ilmu untuk membangun teknologi untuk mengembangkan perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi 4 kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan saya mohon koreksi, mungkin masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam saya menyampaikan gagasan saya mengenai COVID-19 ini. Mohon kepada Bapak Tutor dan teman-teman sekalian memberikan tanggapannya. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.